Jadi iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kan materi sebelumnya ini toh kita sudah ada apa di Java dasar, kita sudah di materi sebelumnya itu kita sudah mengenal apa itu variabel, cons, operator, input output. Nah, di materi selanjutnya ini kita belajar ini nih, seleksi, looping, array, dan method. Jadi ini di Java dasar ya. Karena kemarin kan C++, tapi sebenarnya tidak jauh beda Ji. Jadi mungkin teman-teman yang ikut kemarin sudah paham masalah variabel dengan operator tuh. Variabel itu apa, operator itu apa, input output itu bagaimana di bahasa pemrograman Java. Nah, itu sudah dibahas semua kemarin. Jadi saya rasa sudah paham itu nih. Oke. Nah, jadi kita lanjut di sini di seleksi atau kondisi. Seleksi atau kondisi. Ya. Seleksi atau kondisi. Oke, teman-teman kalau dia sudah pernah belajar C++, ya sebenarnya tidak jauh beda. Jadi di kondisi itu sendiri sebenarnya dia terbagi dua, ada switch case, ada if, ya, ada atau switch case. Nah, untuk implementasinya di sini, jadi kan kalau saya sebut ini kondisi, dia kita langsung saja implementasi dulu di source code supaya teman-teman mungkin lebih paham dibandingkan saya jelaskan secara teori toh. Jadi kita coba dulu untuk if. Jadi saya tulis dulu di sini. Nah, di sini dia ada namanya if, else, atau switch case. Ya, itu untuk seleksi atau kondisi. Oke, kita coba. Misalnya nih, saya deklarasikan variabel dengan tipe data integer. Misalnya integer nilai sama dengan 1. Oke. Jadi kalau struktur untuk if atau kondisi dia sama. Supaya kalau teman-teman ikut materi kemarin tidak jauh beda Ji. Nah, misalnya nih, if sini statement, di dalam kurung perawal ini statement, dan if hanya mengenal satu statement di bawahnya. Jadi kalau ada dua statement dipakaikan kurung perawal. Nah, di sini apa yang kita mau kondisikan misal. Nah, ini kan sudah saya deklarasikan variabel nih. Variabel nilai dengan tipe data integer bernilai 1. Berarti nanti yang tersimpan di memori adalah ini. Variabel nilai bernilai 1. Oke. Misal nih saya panggil di sini. Apakah baru saya kondisikan dengan 5. Misal begini. Oh ya. Oke. Nah, statement saya tuliskan tadi, statement di sini ini akan dikerjakan apabila kondisi ini benar. Jadi statement yang ini akan dikerjakan apabila kondisi benar. Nah, kalau kondisi ini salah, berarti kan tidak ada dia kerja. Oke, tidak ada kerja. Jadi kalau
teman-teman ingin kalau misalnya kondisi ini salah terus ada defaultnya, oke, di sini kita tambahkan else. Sini else. Jadi kan semua yang dikondisikan outputnya atau keluarannya ya boolean, benar atau salah, itu jadi di dalam kondisi. Jadi keluarannya if adalah boolean. Dah. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini semisal ada contoh seperti ini dah. Jadi saya cetak misalnya untuk mencetak sistem out. Ini statementnya misalnya saya tulis iya bahwa atau benar bahwa nilai 1 itu lebih kecil dari 5. Oke. Nah, seperti ini. If kondisi oke, kalau misalnya salah dia cetak di sini kita copy saja. Copy paste. Salah. Copy, kita paste di sini. Ini kan berarti salah bahwa nilai 1. Bagaimana kata-katanya di bahwa nilai 1 itu kita hapus, kita tulis saja salah, atau ini salah, nilai 1 itu tidak lebih dari 5. Oke, jadi ini kan contoh sederhana. Jadi alurnya sebelum kita jalankan di command line, nah oke, kita jalankan menurut versinya kita. Nah, di sini kan saya deklarasikan variabel nilai dengan tipe data integer bernilai 1. Oke. Nah, di sini setelah dia kerja ini, di sini ada kondisi nih. If atau apakah, jadi di dalamnya apakah nilai yang bernilai 1 lebih kecil dari 5. Jadi apakah nilai isi dari variabel. Jadi kalau saya sebut nilai ini berarti maksudnya isi dari variabel itu ya. Jadi kalau saya sebut nilai yang di sini berarti isi dari variabelnya yang dikondisikan. Apakah nilai yang bernilai 1 lebih kecil dari 5. Jadi keluarannya true atau false atau boolean. Oke. Jadi kalau seperti ini berarti statement yang ini dikerjakan. Karena kondisi ini benar, nilai yang bernilai 1 lebih kecil dari 5 kondisinya benar, berarti dia cetak ini ya. Oke, kita coba. Nih, benar bahwa nilai 1 itu lebih kecil dari 5. Oke. Jadi ini saya tulis salah saja. Jadi di sini Jadi statement ini akan dikerjakan. Ini kita anggap sebagai statement ya. Ini satu statement. Jadi statement ini akan dikerjakan ketika kondisi ini bernilai benar. Ya, kalau salah berarti else dikerjakan atau defaultnya. Jadi kalau kita ingin ini salah berarti kita tulis di sini 6. Atau enggak usah, ini tetap saja. Tetap 1. Kita coba. Ya, di sini 6 saja deh. 6. Jadi kan ini kondisi ini salah nih. Apakah nilai yang bernilai 6 lebih kecil dari 5? Salah kan? Jadi dia kerjakan else. Oke, kita coba.
Oke, salah. Ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini kita bisa gunakan juga. Jadi ini operator. Kalau teman-teman ikut kemarin materi Java. Jadi ini kan termasuk di operator relasi ya. Jadi kalau saya kembali ke sini, nih, ini operator relasi nih. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dengan tidak sama dengan. Jadi kita bisa implementasikan itu di sini. Jadi bisa kita gunakan sama dengan. Dah, seperti ini. Atau tidak sama dengan. Jadi seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan relasi, ya di sini paling sering digunakan di kondisi. Oke, semisal ada contoh lagi nih. Di sini saya deklarasikan variabel string. Jadi kalau ini string kan nilainya harus diupdate oleh petik 2. Jadi semisal di sini string huruf lah, saya tulis variabelnya string huruf. Misalnya nama saya Hari, di sini saya tulis Hari. Oke, berarti di sini huruf. Nah, di sini kan tidak bisa kita gunakan. Sempat saya singgung kemarin materi ini. Jadi untuk string, jadi yang ini yang hanya ini dua yang bisa digunakan. Atau alfanumerik toh. Jadi kalau alfanumerik hanya yang bisa digunakan hanya ini dua. Sama dengan. Jadi kalau di Java di sini dia kalau perbandingan sama dengan kita pakai equals. Sebentar saya jelaskan. Jadi intinya untuk perbandingan alfanumerik ya kita harus gunakan ini. Dah. Jadi selain itu atau numerik ya kita bisa gunakan semua ini. Oke, jadi coba. Nah, di sini kan string nih, huruf. Dah. Jadi kalau di Java, kalau kita ingin membandingkan dengan menggunakan operator ini sama dengan kita pakai equals. Equals. Jadi di sini string Hari misal. Oke, jadi maksudnya ini apakah huruf yang bernilai Hari, yang bernilai string Hari sama dengan string Hari. Ya, itu perbandingan sama dengan sama dengan ini equals. Ya. Jadi kalau apakah Hari sama dengan Hari, true or false? Ya, hasilnya kan true. Jadi dia kerjakan ini. Dah. Jadi sini kita ganti outputnya. Misalnya sini kita cetak saja namanya Hari. Atau kita cetak variabel saja huruf seperti ini. Oke. Jadi kita coba jalankan. Ya, muncul. Jadi teman-teman mungkin sudah paham. Jadi ini sama di perbandingan sama kayak begini. Untuk equals itu sama dengan string Hari sama dengan Hari. Sama dengan Hari. Seperti ini. Sama di ini dengan ini di equals. Oke, jadi itu perbandingan sama dengan. Kalau tidak sama dengan seperti apa? Oke, saya rasa sama ji. Ini tidak sama dengan toh? Tidak sama dengan. Oke. Jadi kalau seperti ini apa yang mana dia kerjakan? Apakah nilainya benar dia kerjakan ini atau salah dia kerjakan else? Ya. Jadi Hari tidak sama dengan Hari. Berarti kan apa? False ya. Karena Hari itu sama dengan Hari. Ini ya dia kerjakan ini. Ini keluarannya salah.
Oke, itu salah. Ya mungkin paham deh. Jadi untuk apa seperti ini Ji, struktur if dan else atau kondisi. Kita seleksi sebanyak terserah teman-teman bisa lagi buat if, misal seperti ini. If misalnya sebanyak apapun teman-teman tidak masalah jika kalau buat kondisi begitu. Jadi yang penting teman-teman paham dulu strukturnya seperti apa ya. Di bawahnya lagi teman-teman mau buat lagi if ya tidak masalah seperti ini. Oke, jadi ini sebenarnya struktur dasarnya. Jadi teman-teman bisa juga lagi kembangkan. Misalnya nih teman-teman mau buat lagi satu kondisi di else nya ini, kita buat lagi kondisi, bisa pakai if, berarti di sini pakai bisa seperti ini. Di sini else if misal kalau sini huruf equals, kita pakai equals string hari. Oke, kita sebut lagi satu di sini else. Di sini harusnya salah. Sini kita cetak string saja. Cetak variabel hari. Huruf. Oke, seperti ini. Oke, jadi kalau seperti ini ya bisa. Jadi kayak alurnya seperti ini nih. Jadi ya di sini kayak step by step saya jelaskan per statement. Jadi di sini ada variabel huruf. Kayak tadi variabel huruf bertipe string dengan isi dari variabel itu adalah hari. Nah, di sini ada kondisi. Apakah huruf yang isi dari variabel itu hari tidak sama dengan hari? Nah, ini kan salah nih. Karena salah berarti statement tidak dikerjakan nih. Statementnya tidak dikerja. Terus dia lanjut ke kondisi selanjutnya. Karena ini salah berarti dia kerja defaultnya. Di sini ada else. Nah, cuma di else-nya ada lagi kondisi nih, ada if lagi. Nah, di sini ada kondisi. Apakah huruf yang bernilai hari sama dengan hari, sama dengan string hari? Nah, berarti kondisinya benar. Tuh. Karena kondisinya benar, ini dia cetak. Ini dia kerjakan nih. Setelah dia kerja ini berarti ini sudah tidak dikerjakan lagi karena dia sudah menemukan kondisi yang benar gitu. Intinya seperti itu. Jadi kalau sini saya ganti, misalnya ini saya tulis kondisi saja di kondisi 1. Sini kondisi 2. Oke, seperti ini. Jadi kalau kita jalankan, oke, benar. Ternyata yang dia cetak ini, yang statement yang dia kerjakan yang ini nih. Statement yang dia kerjakan yang ini. Karena kondisi ini tadi ini kondisi yang pertama sudah salah toh. Berarti lanjut ke kondisi selanjutnya. Kondisi selanjutnya dia benar. Statement dikerja, berarti setelah statement dikerja, oke, selesai. Intinya seperti itu. Oke. Jadi sekarang mungkin teman-teman paham deh masalah if dan else. Intinya strukturnya seperti ini. Saya tidak perlu jelaskan panjang lebar gitu. Karena mungkin kalau teman-teman ikuti kemarin materi-materi sebelumnya, entah itu C++, mungkin di situ saya jelaskan teman saya jelaskan secara detail begitu. Jadi di sini mungkin saya review sedikit untuk kondisi. Oke. Selanjutnya apa lagi? Di sini kita kembali.
Oke, di sini switch case. Coba kita switch case. Coba saya deklarasikan variabel A sama dengan huruf 1 sama dengan hari. Switch misalnya coba sorry, di sini harusnya ada kurung perawal ya. Case di sini harusnya hari, huruf 1. Case coba, oh iya seperti ini. Misalnya di sini case lagi, misalnya coba cetak tes. Jadi coba kita komen dulu ini deh, kita coba jalankan. Benar, dia kerjakan semua statement. Intinya kalau teman-teman mau, sebenarnya kalau di switch case, jadi kalau di switch case itu sebenarnya dia perbandingannya sama kayak ini yang apa teman-teman tadi menggunakan equals. Ada tadi contohnya sebelum ini saya jelaskan tentang equals tuh. Jadi dia intinya perbandingan sama dengan case satu string tunggu ya. Jadi apa alurnya seperti ini nih. Apa switch. Nah, di sini ada apa variabel yang saya deklarasikan tadi huruf 1. Jadi huruf 1 bernilai hari. Nah, di sini ada case nih. Case. Harusnya di sini. Tunggu ya. Switch
Nah, ini dia sarankan switch. Nah, oke, kalau kita lihat seperti ini dia apa? Dia intinya kalau kita coba ini, kalau seperti ini implementasinya di kondisi if, dia seperti sama dengan apa, perbandingan equal seperti saya sebut tadi tuh. Intinya dia perbandingan sama dengan. Oke, jadi kalau teman-teman lihat strukturnya switch seperti ini tuh. Jadi intinya apakah dia ingin ini kan huruf bernilai hari toh. Jadi hari apakah sama dengan tes begitu? Harusnya salah. Coba kalau kita lihat di kondisi if, kalau kita jalankan ini berarti otomatis kan ini salah kondisi apa, ini keluarannya false, jadi tidak ada yang keluar tuh, sama seperti ini. Jadi dia ingin apa, sebanyak apapun kita buat case, dia akan kerjakan apabila nilainya sama dengan case-nya begitu. Nilai ini kan di sini nilainya hari nih, dia apa, sebanyak apapun kita buat case, kalau case-nya itu berbeda, ini kan tes. Jadi dia ibaratnya dia kondisikan seperti ini, hari sama dengan tes. Oke. Dah. Ya, jadi kalau kita coba jalankan ini harusnya sama ya. Harusnya sama, tidak dikerjakan ini. Oke, sama. Jadi kalau misalnya di sini saya buat lagi satu case nih. Case misalnya hari. So berhasil, coba. Dia cetak nggak nih? Kan apa? Huruf 1 ini nilainya hari, dia bandingkan dengan ini. Kan hasilnya true ya. Hari yang ini dia kondisikan atau dia equals dengan hari yang ini. Oke, harusnya keluar ini berhasil, harusnya. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kalau di switch case intinya dia sama apa, implementasinya dengan if untuk perbandingan sama dengan atau equals. Jadi kalau kita jalankan per statement. Nah, di sini ada huruf yang huruf 1 bernilai hari. Oke, yang pertama di sini ada case nih. Apakah huruf 1 sama dengan tes? Contohnya seperti itu ya. Apakah huruf 1 sama dengan tes? Oke, false. Berarti tidak ada kerjakan ini statementnya. Lanjut ke case selanjutnya. Nah, di sini ada lagi case di mana dia bandingkan lagi huruf yang bernilai hari sama dengan hari. Oke, benar, karena benar dia kerja statement dari case-nya, case yang ini nih. Jadi agak ribet ya, mending satu kali kita gunakan saja if, perbanding dengan menggunakan, mending kita gunakan if dengan menggunakan operator ini, sama dengan. Oke, sama ji maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk jadi teman-teman kalau ada mungkin bertanya, jadi kapan kita gunakan if, kapan kita gunakan switch case ya? Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu ya, jawabannya simple. Jadi kalau misalnya kapan kita gunakan switch, ketika tidak ada perbandingan saya ulang ya. Kapan kita menggunakan if ya, ketika kita
ingin mencari nilai seperti ini nih. Seperti misalnya oke, saya lagi kasih contoh satu. Nah, di sini misalnya sini saya deklarasikan variabel tipe datanya integer, variabelnya misalnya angka bernilai 1. Nah, di angka kita ingin menggunakan atau kita ingin mencari nilai yang lebih kecil dari 5 begitu. Jadi seperti ini. Ya. Jadi kan kalau implementasinya di switch case dia tidak bisa kita gunakan operator lebih kecil. Jadi kita harus kondisikan satu-satu. Ya. Paham ya? Jadi kalau di sini kan di if kan simple begitu. Ketika kita ingin mencari nilai lebih kecil dari 5, kita ingin mengkondisikan angka yang bernilai 1 lebih kecil dari 5, ya simple, seperti ini saja. Kita gunakan operator ini, yang lebih kecil ini. Jadi kalau di switch case ya tidak bisa. Kita harus cari satu-satu. Jadi di sini kayak ini kita hapus. Ini kita ambil nih angka. Jadi di sini angka. Oke, berarti di sini 1. Sini lagi 2. Begitu terus sampai case kelima. Case kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kan ribet ya. Kalau seperti ini, mending kita gunakan kondisi ini. Jadi kalau seperti ini, dia kondisikan satu-satu nih. Apakah angka sama dengan 1? Oke, kalau misalnya kita ganti di sini 5 atau 4 lah. Oke, berarti kan dia kondisikan sampai statementnya yang dikerjakan yaitu yang ini. Dah? Karena dia perbandingannya sama dengan. Ini angka bernilai 4. Nah, di case 1 apakah 4 sama dengan 1? Salah. Lanjut ke case selanjutnya. Apakah 4 sama dengan 2? Salah. Begitupun sampai ke ini baru dikerja nih. Ini seperti itu. Jadi kan kalau seperti ini kan lebih simple nih. Dah? Jadi sudah paham deh kapan kita gunakan if, kapan kita gunakan switch case. Dah? Paham ya? Jadi ada kasus tertentu baru kita gunakan salah satunya gitu. Jadi kalau saya pribadi, saya gunakan sering if. Tidak pernah walaupun ada kondisi tertentu kita menggunakan switch, ya saya juga bisa gunakan pakai if. Intinya semua pakai if, lebih simple dibandingkan ini switch case. Oke, paham deh? Jadi seperti ini strukturnya switch case. Jadi switch, dah. Di sini variabel apa yang teman-teman mau kondisikan. Nah, di sini case-nya juga. Teman-teman mau kondisikan apa? Teman-teman mau bandingkan angka ini dengan apa begitu. Karena di sini variabelnya tipenya integer, berarti yang harus saya bandingkan ya variabel integer juga tipe data yang numerik begitu. Kan kalau integer dia nilainya numerik begitu. Nilai numerik dari 0 sampai 9. Dah? Paham ya? Oke. Jadi kita lanjut deh. Jadi itu untuk apa tadi? Untuk ini nih. Seleksi atau kondisi. Jadi ada 2, if else atau switch case. Ya. Jadi untuk implementasinya sudah juga tadi ini baru-baru. Jadi kita lanjut. Ini saya hapus aja dulu. Ini kita hapus. Oke. Untuk looping ya, atau perulangan bahasa Indonesianya, atau sini saya tambahkan
atau perulangan. Oke. Jadi di perulangan itu sebenarnya ada beberapa. Ada for apa lagi? While. Ada do while. Ya, seperti ini. Ada 3, for, while, do while. Jadi saya jelaskan dulu strukturnya tuh. Jadi kalau di for, kalau di Java ya sama sih sebenarnya dengan C++. Oke, semisal sini for saya ada di sini variabel a misalnya, atau yang biasanya yang sering digunakan untuk variabel untuk deklarasi variabel seperti ini, kalau bukan nama variabelnya i atau j, itu j. Nah, i karena sering digunakan itu. Saya juga tidak tahu kenapa di sini variabel i atau j. Oke. Sebenarnya bisa ya variabel sembarang, tapi biasanya orang pakai variabel ij. Nama variabelnya. Nah, setelah variabel di sini ada kondisi. Di sini harusnya saya berikan nilainya ya. Sini 1. Nah, selanjutnya di sini ada kondisi. Misalnya 5. Oke, sebentar saya jelaskan alurnya seperti apa deh. Atau mungkin ada teman-teman yang sudah paham. Mungkin saya ulang. Misalnya di sini ada statementnya, saya cetak i. Oke. Jadi di sini ada for atau perulangan. Terus di sini ada deklarasi variabel nih. Deklarasi variabel i. Ini saya ganti saja nilai 5 dengan 3, terlalu panjang ya. Terlalu banyak. Nah, di sini ada variabel i nih. Jadi yang tersimpan nanti di memori ada variabel i bernilai 1. Oke, di sini saya komentar deh. Sini ada variabel i bernilai 1. Biar lebih kelihatan. Di sini ada variabel i bernilai 1. Nah, oke. Selanjutnya, apakah sini saya tambahkan operator sama dengan. Oke, apakah i yang bernilai 1 lebih kecil atau sama dengan 3? Oke, jadi dari ini kan kondisi ya. Karena ini kondisi berarti ya keluarannya true or false atau boolean. Apakah i yang bernilai 1 lebih kecil atau sama dengan 3? True ya. Karena benar, dia kerja ini statement nih. Oke, berarti dia cetak yang tampil di komennya atau di layar nanti. Yang pertama 1. Setelah dia cetak statement ini, dia ke pengubah. Dia ke pengubah. Di sini terserah, bisa decrement, bisa increment. Jadi kan kalau decrement minus, kalau increment ini plus. Jadi sekarang setelah dia kerja statement ini, dia ke i++. Jadi i yang bernilai 1 tadi ditambah 1 jadi 2. Oke, sekarang di memori. Jadi ini sudah terganti nih. Ini sudah terganti tuh. Bisa tulis begini saja. Jadi ini sudah terganti. 1 tadi sekarang bernilai 2. Oke, berarti dia kembali ke kondisi. Apakah i yang bernilai 2? I bernilai 2 tuh. Sekarang nilainya 2. Apakah i yang bernilai 2 lebih kecil sama dengan 3? Oke, benar. Berarti dia cetak 2. Setelah dia cetak 2, ini kan variabel nih, variabel i, berarti dia cetak nilai dari variabelnya. Setelah dia cetak 2, berarti kembali ke i++. I yang bernilai 2 tadi tambah 1 sekarang bernilai 3. Nah, setelah itu dia ke kondisi lagi. Apakah i yang bernilai 3 lebih kecil atau sama dengan 3? Benar. Karena benar, berarti dia kerja statement ini lagi.
dia cetak 3. Setelah dia cetak 3, oke, berarti kembali ke pengubah lagi. Jadi sekarang I plus plus. Jadi sekarang I bernilai 4. Nah, setelah itu setelah dia ke pengubah, ini kita sebut saja pengubah ya. Karena nilainya selalu bertambah atau bisa saja selalu berkurang kalau kita gunakan minus minus, I minus minus. Oke, jadi kita sebut saja pengubah. Nah, selanjutnya setelah dari pengubah dia kembali ke sini, kondisi ini nih. Jadi apakah I I yang bernilai 4 lebih kecil atau sama dengan 3? Oke, berarti kan false. Ya? False ini nih. Karena false berarti statement tidak dikerjakan. Jadi yang tampil di layar 1 sampai 3. Oke, sorry, saya lupa ya. Di sini kan perintahnya ln. Jadi harusnya dia cetaknya ke bawah. Harusnya. Kalau kita jalankan, oke, sementara. Oke, ya, sorry. Maaf ya. Saya lupa ada ln-nya di sini nih. Ternyata dia cetaknya ke bawah ya. Bukan ke samping seperti ini. Oke. Jadi ln itu kan perintah pindah baris toh. Oke, jadi paham alurnya ya. Jadi dari ini deklarasi variabel ke kondisi, setelah ke kondisi ke statement, setelah ke statement dia ke pengubah, setelah ke pengubah dia ke kondisi lagi, setelah kondisi ke pengubah. Intinya seperti itu terus berulang sampai kondisi yang ini false. Jadi dia akan stop ketika kondisi ini salah. Dah. Intinya seperti itu. Oke, paham ya? Oke, jadi seperti ini strukturnya dari for. Jadi teman-teman bisa kembangkan. Nanti kalau teman-teman mau tuh, atau mungkin nanti bertanya, jadi for ini bisa berada lagi bisa di dalamnya ada for lagi. Jadi di sini kita tambahkan lagi for, di dalam for ada for, bisa teman-teman nanti bisa kembangkan sendiri lah. Jadi intinya saya jelaskan bagaimana struktur, bagaimana alur dari for. Oke, mungkin teman-teman sekarang sudah paham tuh. Sama seperti tadi if, waktu saya jelaskan sebelumnya di kondisi atau if. Jadi teman-teman bisa ya kembangkan. Di dalam if ada if, tidak masalah tuh. Oke, intinya seperti ini untuk for. Oke, paham ya? Jadi kita lanjut mungkin. Jadi kita lanjut di while. Oke. While. Jadi kalau while itu namanya perulangan ya, sama semua. Intinya berulang atau looping. Jadi cuma yang membedakan strukturnya, struktur for berbeda dengan while, begitupun dengan do while. Oke. Jadi kalau di while, semisal nih di sini ini kita komentar saja dulu ya. Ini kita komentar. Oke. Nah, di sini misal saya deklarasikan variabel lagi. Saya buat satu variabel tipenya misalnya nama variabelnya misalnya nilai lah, nilai 1. Oke. Jadi di sini while. Nah, di sini kondisinya misalnya kita buat nilai lebih kecil dari 5. Oke. Ini lebih simpel lagi ya. Saut cetak misalnya di sini harusnya ada pengubah lagi 1 nilai, atau kita pindahkan di sini. Dia akan setelah dia mencetak dia berubah nilai plus plus. Oke, seperti ini. Oke, saya jelaskan strukturnya seperti ini. While terus ada di sini kondisi.
Oke, sama karena di sini ada block statement lagi dah. Ada block statement atau kurung berawal. Nah, di dalamnya di situ kita buat statement. Di sini ada 2 statement nih. Oke, di sini misalnya kita cetak nilai. Oke. Seperti ini. Jadi kalau kita jalankan, nah di sini ada variabel nih. Variabel nilai. Kita komentar lagi nilai variabel yang tersimpan nanti di memori ya. Di sini ada variabel nilai, terus tipenya integer dah. Tipe datanya integer. Oke, setelah dia ke statement ini lanjut. Di sini ada while nih. While ada kondisi nilai. Jadi nilai yang bernilai di sini harusnya 1 nih. Karena nilai awalnya 1 nih. Nah, di sini ada kondisi nih. Nilai apakah nilai yang bernilai 1 lebih kecil dari 5? Benar. Karena benar. Oke, di sini kita hapus saja ln-nya supaya dia tidak pindah baris. Oke, kita buat 1 komentar. Oke. Jadi nah, di sini kan tadi kondisinya benar nih. Nilai yang bernilai 1 lebih kecil dari 5 benar. Karena benar dia kerja statement nih. Dia cetak nilai dari variabel nilai. Nilai dari variabel nilai. Karena di sini saya beri nama variabelnya nilai ya. Atau kita ganti deh biar tidak pusing. Sini kita ganti dengan var. Ini var. Oke. Jadi saya ulang ya. Sini ada variabel. Sini harusnya yang tersimpan di memori juga var. Jadi di sini ada variabel var yang bernilai 1. Apakah lebih kecil dari 5? Benar.